Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul 12 Years a Slave. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan menjadi salah satu film biografi terbaik yang diangkat dari kisah nyata. Film ini menceritakan tentang seorang pria kulit hitam yang berusaha bertahan hidup dari perbudakan selama 12 tahun. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang negro bernama Solomon. Dia merupakan seorang pemain biola handal dan cukup terkenal, sehingga dia memiliki kehidupan yang cukup berada di kota Saratoga, New York. Solomon juga termasuk sebagai orang negro merdeka, karena pada waktu itu di Amerika sedang marak terjadinya perbudakan terhadap orang negro. Pada suatu ketika, Solomon dihampiri oleh temannya. Kemudian temannya mengenalkan Solomon pada dua orang yang berprofesi sebagai pesulap. Kedua orang itu kemudian menawari pekerjaan manggung di Washington selama 2 minggu. Karena bayaran atau honor yang lumayan cukup tinggi, Solomon pun mengambil job tersebut. Sesampainya di Washington, Solomon langsung tampil pada sebuah pesta. Penampilan itu berjalan sukses dan untuk merayakan keberhasilan tersebut, dua orang itu lantas mengajak Solomon ke restoran. Pada kesempatan itu, Solomon juga minum cukup banyak hingga dia mabuk dan tak sadarkan diri. Pada keesokan harinya, Solomon terbangun dan kaget karena tangannya sudah dalam keadaan terikat serta berada di tempat seperti penjara. Tak lama kemudian, ada dua orang menemui Solomon. Solomon lalu mengatakan jika dia adalah seseorang yang merdeka. Dia juga memiliki istri dan anak, serta tinggal di kota Saratoga, New York. Namun, dua orang tersebut tak percaya. Mereka meyakinkan Solomon bahwa dia adalah seorang budak yang merupakan pelarian dari Georgia. Solomon berusaha tetap meyakinkan mereka jika dia adalah orang yang merdeka. Bukannya percaya, dua orang itu malah memukuli Solomon hingga babak belur. Setelah itu, ada seseorang lagi yang menghampiri Solomon dan memerintahkan agar Solomon mengganti pakaiannya dengan pakaian yang dia bawakan. Kemudian orang itu lalu mengambil pakaian Solomon. Selanjutnya, pada malam hari, Solomon dan beberapa orang negro lainnya diselundupkan dengan kereta kuda. Sepertinya mereka akan dibawa ke pusat perbudakan yang ada di Amerika untuk diperjualbelikan. Kemudian, para orang negro itu disuruh masuk ke kapal termasuk Solomon. Lalu, ada seseorang yang mengingatkan pada Solomon bahwa dia harus menyembunyikan kemampuannya dalam baca tulis, karena jika hal itu diketahui oleh mafia perdagangan manusia, maka Solomon akan dibunuh. Kemudian, ketika di kapal, ada seorang ABK kulit putih yang menyeret seorang gadis negro untuk diajak bercinta. Hal itu lalu dihalangi oleh seorang pria negro. Tindakan itu membuat ABK itu marah, lalu menusuk pria negro hingga tewas. Solomon dan satu orang lainnya selanjutnya diperintahkan untuk membuang mayat pria itu ke laut. Setelah sampai pelabuhan, mereka dipresensi oleh seseorang dan pada waktu itu Solomon diganti namanya menjadi Platt. Solomon berusaha menjelaskan nama aslinya, tapi dia malah ditampar. Kemudian para orang negro itu dikumpulkan di sebuah penampungan. Di tempat itu, Solomon juga bertemu dengan Eliza dan dua anaknya. Lalu mereka disuruh untuk membersihkan diri dan bersiap-siap. Seusai semua siap, orang-orang negro itu lantas dipajang untuk diperjualbelikan di sebuah perdagangan budak. Tak lama kemudian, datang Tuan Ford yang ingin membeli budak. Setelah melihat-lihat, Tuan Ford lantas membeli Solomon dan Eliza. Tapi Eliza keberatan karena dia harus berpisah dengan kedua anaknya. Tapi yang namanya budak tentu tak punya daya untuk melakukan perlawanan. Akhirnya, Solomon atau yang kini sudah berganti nama sebagai Platt dan Eliza pun dibawa ke rumah Tuan Ford. Namun Eliza terus menangis karena berpisah dengan dua anaknya. Hal itu membuat Platt tidak nyaman. Platt lantas marah sembari menasihati Eliza. Tindakan yang dilakukan Eliza dengan menangisi anaknya terus-menerus juga membuat tuannya tidak nyaman. Oleh karena itu, Eliza dibawa entah kemana dan di hari itu adalah hari terakhir kali Platt bertemu dengan Eliza. Selanjutnya, Platt bekerja di rumah Tuan Ford.
Tapi karena masih baru, sehingga Platt sering dimarahi oleh Ty Bates yang merupakan kepala tukang di tempat tersebut. Apalagi Ty Bates tidak mau jika dirinya tersaingi atau melihat orang yang menonjol. Kemudian Tuan Ford dan beberapa budak pergi ke hutan untuk menebang kayu. Namun dia bingung bagaimana cara membawa kayu tersebut agar lebih efisien. Apakah lewat jalur darat atau sungai? Platt kemudian memberikan ide agar kayu-kayu tersebut diikat seperti sampan. Untuk selanjutnya, kayu itu dihanyutkan ke sungai. Namun hal itu ditentang oleh Ty Bates sembari menghina Platt. Setelah melalui perdebatan, akhirnya Tuan Ford memberi kesepakatan kepada Platt untuk mencoba idenya. Ternyata ide yang diusulkan oleh Platt berhasil dan jauh lebih efisien, sehingga Platt pun mendapat pujian dari Tuan Ford dan para budak lain kecuali Ty Bates. Bahkan Tuan Ford juga memberikan Platt hadiah berupa biola. Great thanks, Master Ford. Lalu Platt ditugaskan untuk membuat pondok. Lagi-lagi Ty Bates mengganggunya. Tak terima karena sering diperlakukan buruk oleh Ty Bates, maka Platt pun melawan hingga membuat Ty Bates babak belur. Tak lama kemudian datang mandor senior bernama Tuan Chapin yang kemudian melerai perkelahian itu. Ty Bates pun lari. Tapi tak lama kemudian Ty Bates datang lagi bersama dua orang temannya. Mereka lalu menghajar dan menggantung Platt. Untung mandor senior kembali datang dan mengancam Ty Bates dan teman-temannya. Mandor senior Chapin mengatakan, "Sebelum aku membunuh kalian, maka hentikan tindakan kalian." Platt kemudian ditinggalkan begitu saja dan tak ada orang yang berani menolong karena takut dihukum jika menolong Platt. Platt berusaha agar kakinya menyentuh tanah agar tidak tergantung. Gentlemen, whoever moves that nigger's a dead on this plantation. Have any regard for your own safety. I say be gone! The plan is mine, and mine to do with it. Damn! Pada sore harinya, Tuan Ford yang baru pulang segera menyelamatkan Platt dan membawa ke rumahnya. Tuan Ford mengatakan jika tempat ini sudah tidak aman untukmu. Cepat atau lambat, Ty Bates pasti akan membunuhmu. Maka, aku akan memindahkanmu ke rumah Edwin Epps untuk menyelamatkan nyawa Platt sekaligus sebagai pelunasan hutang karena Tuan Ford memiliki hutang pada Tuan Edwin Epps. You must know that I'm not a slave. Trying to save your life. Whatever the circumstances, you are an exceptional nigger. Platt pun dibawa ke rumah Edwin Epps. Edwin Epps merupakan seseorang yang dikenal kejam dalam memperlakukan para budaknya. Tak segan-segan dia mencambuk budaknya ketika mereka berbuat kesalahan. Di sana Platt dan para budak lainnya ditugaskan untuk memetik kapas di perkebunan Tuan Edwin. Sementara itu, di tempat tersebut ada juga budak yang bernama Patsy, di mana kebanyakan budak di situ hanya bisa memetik kapas rata-rata 200 pon per hari. Patsy sanggup memetik lebih dari 500 pon per hari, sehingga Patsy menjadi budak kesayangan Tuan Edwin. Selanjutnya, pada suatu malam, Tuan Edwin tiba-tiba membangunkan para budak yang sedang beristirahat. Dia meminta para budak untuk berdansa. Di tengah acara itu, istri Tuan Edwin tiba-tiba melempar vas bunga pada Patsy. Hal itu dilakukan karena istri Tuan Edwin cemburu pada Patsy karena Tuan Edwin terlalu menganak emaskan Patsy. Dia juga meminta agar Tuan Edwin menjual Patsy. Tapi Tuan Edwin tidak mau menjualnya, yang membuat istri Tuan Edwin tambah marah. Sell the niggers. Sell little Pats? I will not. Kemudian, pada suatu hari, Platt dipanggil oleh Nyonya Edwin atau istri Tuan Edwin yang memerintahkannya berbelanja. Pada kesempatan itu pula, Nyonya Edwin menanyakan dari mana asal Platt serta apakah Platt bisa membaca dan menulis. Platt menjawab jika dia berasal dari Washington dan dia tidak bisa membaca atau menulis. Saat di perjalanan, muncul niat Platt untuk kabur agar dia terbebas dari perbudakan. Namun saat di tengah jalan, dia melihat ada beberapa tuan tanah yang akan menggantung dua budaknya. Lalu, salah satu tuan tanah yang melihat Platt lantas menanyai Platt mau kemana dan siapa tuannya.
Sambil ketakutan, Platt menjawab jika dia disuruh majikannya untuk berbelanja dan nama tuannya adalah Tuan Edwin Epps. Tuan tanah itu pun membiarkan Platt untuk pergi. Setelah melihat kejadian itu, Platt langsung mengurungkan niatnya untuk kabur dan segera melaksanakan perintah Nyonya Edwin. Kemudian pada malam harinya, Tuan Edwin pergi ke kamar para budak dengan cara mengedap-endap. Dia lalu memperkosa Patsy, bahkan Tuan Edwin juga memeluk Patsy ketika dia tak merespon saat diajak bercinta oleh Tuan Edwin. Setelah merasa puas, Tuan Edwin lalu meninggalkan Patsy begitu saja. Keesokan harinya, seperti biasa, Nyonya Edwin kembali memerintahkan Platt untuk berbelanja. Lalu Platt melihat gulungan kertas yang dititipkan Nyonya Edwin untuk diantar pada seseorang. Platt kemudian mencuri satu lembar kertas tersebut dan diselipkan di lengan bajunya dengan harapan kertas itu akan berguna pada waktu yang akan datang. Pada malam harinya, Tuan Edwin kembali memerintahkan para budak untuk berdansa. Nyonya Edwin juga memberikan kue untuk para budak, kecuali Patsy. Hal itu dia lakukan untuk memancing emosi Tuan Edwin, tapi Tuan Edwin tidak terprovokasi sehingga Nyonya Edwin kecewa lalu dia melukai Patsy. Berbagai perlakuan buruk yang diterima oleh Patsy dari Nyonya Edwin, lelahnya bekerja di ladang, hingga dijadikan pemuas nafsu oleh Tuan Edwin membuat Patsy tak memiliki harapan untuk hidup. Dia lalu meminta pada Platt untuk membunuhnya karena dia merasa percuma menjalani kehidupan yang seperti itu. Beberapa lama kemudian, ladang kapas yang dibanggakan oleh Tuan Edwin terserang hama. Maka Tuan Edwin menyewakan para budaknya kepada Hakim Turner. Sebelum berangkat, Tuan Edwin berpesan pada para budaknya agar tidak memberitahukan kepribadian dan tabiat tuannya pada Hakim Turner. Selanjutnya, di rumah Hakim Turner, para budak itu bekerja sebagai penebang tebu. Di sana kehidupan para budak jauh lebih manusiawi, karena Hakim Turner adalah orang yang baik. Platt juga mendapat sanjungan dari tuannya karena kinerjanya yang gesit. Pada suatu hari, Hakim Turner mengetahui jika Platt mahir dalam bermain biola. Maka, ketika seorang temannya mencari pemain biola untuk memeriahkan pestanya, Tuan Turner menawarkan pekerjaan tersebut kepada Platt, serta Platt juga boleh menikmati honor dari pekerjaan tersebut. Platt pun dengan senang hati menerima pekerjaan itu, namun sebelum pergi ke pesta, Platt menyempatkan untuk mengukir nama anak dan istrinya pada biola tersebut sebagai ungkapan rasa rindu. Namun demikian, kehidupan yang cukup manusiawi di rumah Hakim Turner harus berakhir karena wabah tanaman kapas sudah hilang. Hal tersebut membuat para budak harus kembali ke rumah Tuan Edwin. Kemudian di rumah Tuan Edwin juga ada budak baru bernama Armsby. Dia merupakan pria kulit putih yang terpaksa jadi budak, padahal dia dulunya adalah seorang mandor. Pada suatu malam, Platt menemui Armsby di kamarnya. Mereka saling mengobrol. Armsby mengatakan jika dia suka minum whisky sehingga kinerjanya tidak produktif lagi dan akhirnya dipecat. Uangnya pun ikut habis. Dia kemudian memilih menjadi budak hanya untuk bertahan hidup. Meski sebagai budak, tapi Armsby mendapat keistimewaan dari Tuan Edwin. Bahkan ketika Armsby tidak memenuhi target, dia tidak dicambuk seperti para budak yang lain. Dia malah disemangati agar lebih baik. As reliable employment as overseeing is, it is no easy chore on plantation masters. It's a lot of the rest of Now all I want is to earn. Selanjutnya, setelah nyaman dan dirasa Armsby bisa dipercaya, Platt meminta bantuan pada Armsby untuk mengirimkan surat ke New York. Armsby lantas menyetujui permintaan Platt. Setelah itu, Platt menulis surat dengan kertas yang dia ambil beberapa tahun silam dan memanfaatkan buah beri sebagai tinta dan memakai ranting yang dibentuk seperti pensil. Beberapa hari kemudian, Platt dipanggil oleh Tuan Edwin. Dia ternyata mengetahui kalau Platt mau mengirim surat. Namun Platt langsung berakting dengan mengatakan jika dia tidak bisa membaca dan menulis. Dan hal itu adalah akal-akalan dari Armsby saja agar dia bisa naik pangkat. Untungnya Tuan Edwin percaya sehingga nyawa Platt tidak melayang.
Kemudian dengan terpaksa, Platt pun membakar surat yang dia tulis untuk keluarganya. Kemudian, saat para budak sedang menjalankan aktivitasnya sebagai pemetik kapas, tiba-tiba ada salah satu budak yang meninggal. Hal itu tentu membuat Platt dan teman-temannya sedih. Meski orang yang meninggal bukanlah saudara, tapi para budak sangat merasa kehilangan karena mereka sudah menderita bersama bertahun-tahun, jadi mereka menganggap seperti saudara sendiri. What you looking at, boy? Selanjutnya, beberapa tahun kemudian, Tuan Edwin ingin membangun rumah. Dia lalu mendatangkan ahli bangunan dari Kanada bernama Bess. Pada suatu ketika, Bess mengobrol dengan Platt. Dia merasa heran dengan praktik perbudakan yang terjadi di Amerika. Bess menganggap jika praktik perbudakan adalah suatu hal yang tidak baik dan melanggar kebebasan orang. You say that with pride, that there is no justice nor righteousness in this slavery. I paid for him. Of course you did, and the universal truths are constant. It is a fact. Pada suatu hari, Tuan Edwin mencari Patsy dengan nada marah. Dia menanyai semua orang, namun tidak ada yang tahu. Setelah beberapa lama mencari, Patsy pun datang. Dia mencoba menjelaskan jika dia pergi ke rumah Nyonya Shaw untuk meminta sabun karena Nyonya Edwin tidak memberinya sabun. Padahal dia sudah menghasilkan 500 pon sehari, tapi sabun saja tidak diberi. Namun penjelasan Patsy tidak diterima. Tak lama kemudian, muncul Nyonya Edwin. Kesempatan itu dia gunakan untuk menyakiti Patsy karena dia cemburu pada Patsy. Dia pun memprovokasi Tuan Edwin agar menghukum Patsy. Tuan Edwin yang marah lantas menyuruh anak buahnya melucuti pakaian Patsy dan menyuruh Platt mencambuknya. Tapi karena cambukannya pelan atau tidak serius, dia pun diancam dengan pistol oleh Tuan Edwin. Sehingga Platt terpaksa mencambuk Patsy dengan keras. Hal itu ternyata belum selesai. Tuan Edwin juga mencambuk Patsy dengan membabi buta yang membuat Patsy hampir tewas. Give her the whip. Give it all to him. Evil striker. Evil striker. Luka Patsy yang sangat parah membuat Platt merasa bersalah karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekecewaan itu dia lampiaskan dengan menghancurkan biola pemberian Tuan Ford. Beberapa lama setelah kejadian itu, Platt memberanikan diri menemui Bess dan menceritakan siapa sebenarnya Platt yang sesungguhnya bernama Solomon dan merupakan pria merdeka yang berasal dari New York. Mendengarkan hal itu, Bess pun kaget. Lalu Platt meminta bantuan pada Bess agar menuliskan serta mengirimkan surat kepada temannya Platt yang bernama Parker tentang siapa sebenarnya Platt dan bagaimana keadaannya serta di mana dia berada sekarang. Bess sebenarnya sangat ingin membantu, namun dia sadar jika itu beresiko bahkan bisa mengancam nyawanya. Namun setelah berpikir, akhirnya Bess mau membantu Platt. That you write my friends in the North. Ask me, sir. It scares me. It is amazing, and in no good way. I will write your letters. Beberapa tahun kemudian, Platt yang sedang bekerja tiba-tiba didatangi oleh seorang sheriff dan seorang pria. Lalu si sheriff menanyakan siapa orang yang datang bersamanya. Dengan yakin, Platt mengatakan jika itu adalah temannya Parker. Lalu sheriff itu juga menanyakan siapa nama aslinya dan siapa keluarganya. Setelah semua pertanyaan dijawab benar, akhirnya Platt memeluk temannya yang bernama Parker setelah 12 tahun tidak bertemu. Come here, boy. Mr. Parker. All this. It's official business. My nigga, my business. Melihat hal itu, tentu Tuan Edwin tidak senang. Dia mencoba menghalangi orang-orang yang mencoba membawa Platt, namun sheriff mengancam jika dia akan menangkap Tuan Edwin karena Platt atau Solomon adalah orang merdeka. Lebih lanjut, hukum di Amerika juga telah berubah. Ketika Platt mau pergi, Patsy menemui Platt dan memeluknya.
Tapi dengan berat hati, Platt harus meninggalkan Patsy untuk pulang pada keluarganya. Kemudian, Platt berganti nama lagi menjadi Solomon. Begitu sampai, dia kaget melihat kondisi keluarganya setelah 12 tahun tidak bertemu. Solomon merasa bersalah karena 12 tahun telah meninggalkan keluarganya. Kemudian dia mendapati ada pria asing di rumahnya. Putri Solomon yang sudah besar mengatakan jika itu adalah suaminya, dan dia juga mengatakan jika dia sudah mempunyai anak yang diberi nama Solomon. He's my husband, grandson, Solomon North. Di akhir cerita, baru diketahui jika Solomon menjadi salah satu korban penculikan sindikat perdagangan manusia untuk dijadikan budak. Solomon tentu tidak tinggal diam. Dia kemudian menuntut para penculik itu ke pengadilan. Namun, karena masih maraknya praktik rasialisme di Amerika, membuat usaha Solomon menuntut para penculik itu gagal, karena mereka adalah orang kulit putih. Pihak pengadilan lalu membebaskan para penculik Solomon dari hukuman. Tapi, kegagalan itu tak membuat Solomon menyerah melawan sistem perbudakan yang ada. Dia kemudian menulis buku yang berisi pengalaman 12 tahun diperbudak dan aktif dalam gerakan untuk menghapus perbudakan di Amerika. Seperti itulah kisah tentang seorang pria kulit hitam yang berusaha bertahan hidup dari perbudakan selama 12 tahun. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.